yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini masih memberikan limpahan karunia, nikmatnya begitu banyak kepada kita. Kalaulah seandainya kita hendak menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sekiranya seluruh lautan menjadi tinta dan juga ranting-ranting yang ada di atas permukaan bumi ini menjadi pena untuk menuliskan segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita melalui kitabnya Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Kalaulah sekiranya kalian hendak menghitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Nikmat sehat, nikmat adanya rezeki pada saat ini, nikmat negeri yang aman walaupun di tengah pandemi COVID-19 saat ini, nikmat yang ada dalam tubuh kita, subhanallah, yang ada pada diri kita saat ini. Ini adalah nikmat semuanya, dari ujung rambut kita sampai ujung kaki, semua nikmat yang telah Allah berikan. Dan ada satu nikmat yang paling besar yang telah Allah berikan kepada kita, yakni Allah Jalla Jalaluhu telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat yang paling besar dalam hidup kita. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya agama yang hanya diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Sebagaimana firman Allah, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang hanya diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dan juga dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 85, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka ia tidak akan diterima amalnya dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Subhanallah. Alhamdulillah. Ini adalah nikmat yang besar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hendaklah kita senantiasa mensyukur nikmat Allah ini. Dan juga nikmat di atas nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah, hidayah istiqamah, hidayah mengenal dakwah yang benar, manhaj yang benar, akidah yang benar. Ini merupakan nikmat di atas nikmat. Dan semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, ayyul ikhwan wa akhwati fillah, dan juga kepada santri-santriwati kami yang mungkin saat ini sedang menyaksikan siaran live kami malam hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus sekali. Ya, sebuah kitab yang sangat bagus sekali, subhanallah. Yang ditulis salah seorang ulama yang tinggal di kota Madinah. Beliau adalah salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, yakni nama beliau adalah Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizallahu ta'ala. Yakni kita akan membahas kitab beliau dengan judul kitab 10 Kaidah Istiqamah, Asyara Qawaid
fil istiqamah. 10 kaidah istiqamah. Subhanallah ya ikhwan wa akhwat. Kutip ini sangat bagus sekali. Ya. Dan saya pertama kali mengenal kutip ini, ya, saya belajar kepada guru saya, Al-Ustaduna, yakni Ustaz Sa'id Abu Uqasyah hafizallahu ta'ala, ketika kami belajar di Ma'had sekitar tahun 2010. Ya. Dan juga kami pernah juga mempelajari kitab ini secara umum bersama Ustaz Badrus Salam Elsi hafizallahu ta'ala ketika pertemuan verifikator SIP yang kedua di Puncak Bogor pada tahun 2018. Dan ini senantiasa Masya Allah kami baca dan kami renungkan dan kami amalkan, ya, supaya apa? Supaya kita istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa ikhwan wa akhwat rahimani rahimakumullah, istiqamah adalah sesuatu yang berat, ya, sesuatu hal yang berat. Dan seseorang tidak akan bisa istiqamah kecuali atas taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi Anda, wahai saudara dan saudariku yang baru hijrah, hendaklah senantiasa mengetahui kaidah-kaidah istiqamah. Dan juga bagi kita yang baru belajar Islam, ya, apalagi seorang penuntut ilmu yang mudah-mudahan bisa istiqamah, maka ada 10 kaidah yang Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar menyebutkan dalam kutipnya ini. Maka kita bacakan, ya. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah perdana pertemuan kita muqaddimah, yang mudah-mudahan kita selesai mengkaji kitab ini melalui akun Facebook ini, dan insyaallah nanti akan kami bagikan di YouTube kami. Syekh atau mu'alif kitab ini memulai kitabnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu Syekh memulai dengan membawakan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dalam khutbahnya, yakni khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya. Setelah Syekh memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau mengatakan, amma ba'du, adapun setelah itu, inna mawdu'a hadhihi risalah 'anil istiqamah, sesungguhnya judul dari risalah ini adalah istiqamah. Jadi kata Syekh, beliau memberikan judul di dalam kutip beliau ini adalah istiqamah. Wa huwa mawdu'un azimul ahamiyah jalilul qadar. Yakni sesungguhnya judul ini, yakni pembahasan tentang istiqamah, adalah pembahasan yang besar urgensinya. Sesuatu hal yang sangat penting, ya. Kemudian kata Syekh, wa haqiqun bi kulli wahidin minna ayyuna bihi, dan hendaklah setiap kita memperhatikan dengan seksama, yakni sepatutnya dari kita memperhatikan, ya, pembahasan ini, ya, kepedulian kita akan pembahasan ini. Ini apa? Pembahasan tentang istiqamah. Ayyul ikhwan wa akhwat rahimani rahimakumullah. Kita lihat betapa banyak di antara saudara kita yang mereka dahulunya subhanallah rajin datang ke kajian, mengikut kajian, akan tetapi dengan berjalannya waktu kini tiada lagi di antara saudara kita yang mereka mengikuti kajian. Apa sebabnya? Karena hilangnya keistiqomahan mereka. Mungkin dulu kita memiliki teman yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Jalla Jalaluhu telah memberikan status hidayah kepada mereka. Akan tetapi
karena pergaulannya menyimpang. Dia belajar agama kepada guru yang memiliki akidah dan manhaj menyimpang. Akhirnya dia tersesat dari jalan yang benar. Maka kata Syekh, ya, maka hendaklah setiap dari kita memperhatikan pembahasan ini, yakni istiqamah. Ya. Wa yu'tiyahu min ihtimamihi wa inayatihi, dan hendaklah memberikan perhatian kita kepada perkara ini. Jadi kita terus belajar bagaimana supaya kita bisa istiqamah di jalan Allah. Bagaimana kita istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, bagaimana kita bisa istiqamah? Yang maksiat, kalaulah kita di luar, ya, kita melihat maksiat gitu banyak sekali. Wanita-wanita yang tidak menutup auratnya. Belum lagi para pemuda yang tidak memperhatikan mana hal yang baik dan mana yang buruk bagi mereka. Belum lagi ditambah para dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka, waliyadzubillah. Maka yul ikhwan wa akhwat, rahimani rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita, hidayah ketaatan, hidayah mengenal dakwah sunnah, dakwah ahli sunnah wal jamaah, maka hendaklah kita genggam hidayah tersebut, ya, supaya kita bisa istiqamah. Lalu bagaimana agar kita bisa istiqamah? Nah, maka kita mempelajari kutub yang ditulis oleh salah seorang ulama Madinah, yakni Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badr hafizallahu taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, ayyuhal ikhwan wa akhwat. Lalu Syekh beliau membawakan dua surah, yakni dua ayat maksudnya dari dua surah, yakni tentang keutamaan istiqamah. Ayat yang pertama adalah beliau membawakan dalilnya dalam Al-Quran, yakni surah Al-Ahqaf ayat 14, dan juga dalil yang kedua beliau membawakan dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Ya. Maka kita baca, subhanallah, ini adalah keutamaan bagi mereka yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya? Maka kita simak. Qala Allah Subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah berfirman, sesungguhnya orang yang mengatakan innallah, orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah, yakni seorang hamba yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, fala khaufun alaihim, maka tidak ada ketakutan bagi mereka, walahum yahzanun, dan bagi mereka tidak ada kesedihan. Jadi seseorang hamba Allah yang dia mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan juga tidak ada kesedihan bagi mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, jazaa'an bima kanu ya'malun, yakni mereka kekal di dalamnya selama-lamanya sebagai balasan apa yang telah mereka lakukan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan yang pertama? Yakni Allah hilangkan rasa takut dalam hati mereka, baik di dunia maupun di akhirat nanti, subhanallah. Dan yang kedua, keutamaan yang kedua, yakni Allah hilangkan kesedihan dalam hati mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana kita ketahui ketika kita hidup di dunia ini, dunia yang fana ini, tempat persinggahan kita ya penuh dengan coba dan ujian.
Maka bagi orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kesedihan bagi mereka. Ya, maka keutamaan orang yang istiqomah, yang pertama, tidak ada rasa takut bagi mereka, yang kedua, tidak ada kesedihan bagi mereka, dan yang ketiga, ini Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya mereka kekal selama-lamanya. Subhanallah. Ayyul ikhwan wa akhwat rahimani rahimakumullah. Ini adalah suatu hal keutamaan bagi orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, Syekh menukilkan dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu Rabbuna Allah." Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun kepada mereka malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, yang mana malaikat itu mengatakan janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih, wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira kepada mereka, yakni surga, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung kalian, baik ketika kalian di dunia maupun di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya kalian akan memperoleh apa saja yang kalian inginkan, dan kalian akan memperoleh pula apa yang kalian minta. Nuzulan min ghafurur rahim, ya, yakni sebagai balasan, ya, dari Sang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yakni Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi seseorang yang istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah, mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka kelak, ya, sambil mengatakan kepada mereka, ya, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih, dan berilah kabar gembira kepada mereka yang di surga, yang sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Ya, maka Syekh mengatakan, fal istiqamah yatarattabu 'alaiha sa'adatu dunya wal akhirah. Maka istiqamah akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa falahul abdi wa salahu amrihi kullih fa haqiqun bin nasihi li nafsihi raghib fi sa'adatiha ayyuna bil istiqamah azimal inayah ilman wa amalan. Maka, ya, kebahagiaan seseorang tersebut, maka kebahagiaan seorang hamba dan kebaikan dalam kehidupannya itu tergantung dengan keistiqomahan dia di dunia. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah kita istiqomah di dalam ketaatan tersebut. Kalau sekiranya segala urusan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah, maka hendaklah kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan keistiqomahan tersebut mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita ini, apalagi di akhirat kelak. Subhanallah. Hendaklah seseorang, yakni, ya, dia betul-betul memperhatikan masalah ini. Dia memperhatikan masalah istiqamah, memperhatikan tentang hal-hal yang bisa dilakukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya, yang dengan itu
dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, dengan keistiqomahan yang dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberuntungan baginya. Allah akan memberikan kebahagiaan bagi dirinya baik di dunia maupun di akhirat kelak, yakni dengan ilmu dan amal. Wa thabatan ala dzalika ila al-mamat. Dan hendaklah seseorang, yakni hendaklah kita tetap di atas demikian, yakni istiqamah sampai ajal menjemput kita. Kemudian kata Syekh, mustamidan al-auna minallahi tabaraka wa ta'ala. Ya, tentunya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena istiqamah itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kesimpulannya adalah hendaklah kita untuk senantiasa ya istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan istiqamah kita tersebut kita mendapatkan keuntungan atau kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan mukadimah yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizallahu taala dalam kitab beliau yakni 10 kaidah istiqamah. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi diri kami pribadi. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.